Tes. Kedengaran nggak? Oke. Kalau ini Bang kelihatan aja lah anotasinya nih. Kelihatan nggak? Oke, thank you. Nah, oke guys. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang histologi ya. Tepatnya adalah histologi sistem digestif. Nah, jadi kalau histologi sistem digestif itu dibagi menjadi dua ya. Ada histologi untuk saluran pencernaan dan histologi untuk kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini kan merupakan kelenjar eksokrin atau simpelnya kelenjar yang mensekresikan enzim-enzim untuk pencernaan. Kayak gitu. Oke. Nah, kita mulai dulu dari pertama. Oh ya, BTW aku juga mengambil beberapa preparat dari histology guide kayak kemarin ya. Oke. Jadi bisa coba dilihat-lihat untuk menambah pengetahuan juga. Nah, jadi kita mulai dulu dari histologi sistem gastrointestinal atau lebih tepatnya adalah histologi dari saluran pencernaan. Teman-teman pasti ingat kan, saluran pencernaan itu dimulai dari apa? Dimulai dari mulut, kemudian ke esofagus, kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus, satu-satu dari duodenum, jejunum, ileum, baru endingnya ke kolon atau usus besar, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoideum, baru keluar ke anus, kayak gitu. Nah, oke, ada beberapa hal yang penting untuk diingat ya bagi saluran pencernaan untuk histologisnya untuk memudahkan kita. Jadi, epitel pada saluran pencernaan tuh fokusnya cuma ada dua, yaitu epithelium stratificatum squamosum non cornificatum yang atau nama lainnya adalah epithelium stratificatum squamosum non keratinisasi. Ini dimulai dari bagian mulut sampai bagian esofagus, dan selanjutnya dari lambung sampai kolon atau beberapa sumber nyebutin dari sepertiga esofagus sampai kolon itu epithelium simplex columnar. Oke, epithelium simplex columnar. Ada yang nyebutkan soalnya dia dari lambung sampai kolon, ada juga yang nyebutin dari sepertiga esofagus sampai kolon. Begitu transisinya. Nah, jadi epitel cuma akan fokus di bagian dua itu. Selanjutnya, preparat histologis pada saluran pencernaan itu cuma terbagi menjadi 4 komponen utama salurannya, yaitu komponen mukosa, komponen submukosa, komponen muscularis externa, dan komponen serosa. Komponen mukosa terdiri dari epitel, lamina propria, dan muscularis mukosa. Komponen submukosa terdiri dari jaringan ikat longgar ataupun jaringan kolagen dan plexus plexus Meissner. Okay, plexus mesentericus Meissner. Sedangkan muscularis externa terbagi menjadi tiga, sirkular, longitudinal, dan sirkular dan longitudinal. Di tengah-tengahnya nanti akan ada plexus Auerbach. Tapi khusus untuk di lambung juga akan ada lapisan ototnya, yaitu oblik. Jadi kalau di lambung tuh ada tiga. Jadi dia nggak sirkular longitudinal aja, tapi dia sirkular longitudinal oblik kalau di lambung. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah serosa. Serosa atau adventitia. Kalau misalnya dia termasuk rongga intraperitoneal atau dibungkus sama peritoneum, masuknya serosa. Kalau dia retroperitoneal atau lepas dari bungkusan peritoneum, dibilangnya adventitia, bagian terluarnya. Mirip-mirip lah sama kayak pembuluh darah kemarin. Itu apa? Tunika serosa atau tunika adventitia dari luar, tunika media, tunika intima. Mirip. Nah, karena ini sama saluran juga. Nah, selanjutnya, yang penting juga untuk diingat adalah kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kalau kelenjar endokrin itu langsung mengeluarkan sekretnya ke pembuluh darah. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon dan dia langsung mengeluarkan ke pembuluh darah. Jadi kita akan bisa melihat akan ada arteri-arteri ataupun ya akan ada pembuluh darah di sela-sela dari kelenjar tersebut. Kayak gitu. Sedangkan kalau kelenjar eksokrin tuh pasti mengeluarkan ke saluran atau duktus. Jadi nanti kita akan melihat ada putih-putih panjang yang merupakan duktus-duktus tempat pengeluaran si
cairannya. Nah, kenapa harus pakai duktus? Karena kelenjar eksokrenia yang dikeluarkannya itu adalah enzim kebanyakannya. Kebanyakan itu adalah enzim. Di mana enzim-enzim ini bisa kalau dibiarkan bisa mencerna tubuh sendiri gitu. Terutama di lambung tuh, pepsinogen. Dia bisa mencerna tubuh sendiri, makanya dia perlu saluran untuk mengeluarkannya. Kan kalau ke darah malah pembuluh darah yang dicernanya begitu. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama, histologi bibir. Oke. Atau labium atau palatum durum juga masuk di sini. Bibir itu berfungsi sebagai apa? Bibir dan bagian palatum durum itu berfungsi untuk membantu mengunyah dan membentuk makanan yang nanti juga diputar-putar atau diaduk-aduk oleh lidah kan dalam proses itu kayak gitu. Nah, komponen histologis dari bibir ini terdiri dari apa? Ingat yang tadi, mukosa, submukosa, muscularis externa, serosa. Kayak gitu. Dan ada di mukosa ada epitel. Nah, jadi komponen histologisnya terdiri dari apa aja? Terdiri dari, nah, ini bagian bawahnya ya, ini tulang. Ini epithelium, stratificatum, squamosum, columnare. Ya. Di bawahnya, di sini, nah ini adalah bagian submukosa. Bawahnya lagi yang di sini, ini adalah bagian muskularisnya. Tapi karena ini bibir belum ada tuh yang sirkular sama longitudinal, ya. Jadi bibir dan bagian palatum durum tuh belum ada sirkular dan longitudinal. Oke. Nah, juga ini khusus di palatum durum ya. Di palatum durum tuh terlihat ada rogai. Nih, di mana bagiannya itu membentuk seperti jonjot-jonjot gini. Tuh. Kita juga bisa melihat di sini ada kelenjar salivarii atau dalam kata kelenjar kelenjar ludah. Tuh, kelenjar ludah. Dan dia melekat pada bagian tulang. Ini bisa kelihatan ini tulang ya di atas ini, jaringan ikat padat nih, ini tulang nih. Tuh. Oke. Ya sudah. Lanjut. Nah, lidah. Oke. Lidah ini fungsi utamanya itu adalah sebagai indera. Indera apa? Indera pengecap. Dia juga berfungsi untuk membentuk dan mengaduk makanan itu. Dan bagian otot lidah itu juga berfungsi untuk membantu menelan. Oke? Gitu. Nah, meskipun ya jangan lupa fungsi lidah juga bisa untuk menunjuk ya. Nah, oke. Lidah ini punya reseptor. Ya. Lidah ini punya reseptor yaitu namanya taste buds. Di mana reseptor nanti akan kita lihat berupa kumpulan jaringan kayak reseptor gitu. Dia bentuknya khusus nanti. Yang fungsinya itu adalah dia akan menangkap molekul-molekul makanan dan membuat itu menjadi impuls untuk dikirimkan ke otak agar diterjemahkan rasanya. Begitu. Nah, bagaimana lidah bisa melakukan proses pengadukan ataupun ini? Selain dari ototnya, lidah memiliki beberapa struktur tonjolan-tonjolan yang dinamakan papila. Oke, papila ini ada 4. Yang utamanya papila filiformis, fungiformis, circumvallata, dan papila dan papila foliata. Oke. Nah, kalau papila fungiformis, circumvallata, dan papila foliata itu semuanya punya taste buds atau dalam kata lain punya pengecap. Oke. Jadi dia bisa mengecap dan bisa menentukan rasa. Tinggal letaknya aja nanti beda-beda. Kalau misalnya papila foliata yang bentuknya kayak daun ini, itu letaknya agak di bagian belakang. Kalau fungiformis letaknya di depan dan di pinggir. Oke. Dan kalau circumvallata itu letaknya di linea terminalis pada lidah. Yang ada kan, yang kan lidah gini ya. Nah, lidah kan gini. Nah, di sini kan ada kan? Nah, yang di sininya nih. Nah. Kalau yang foliata tuh lebih banyak di sini, kemudian fungiformis tuh lebih banyak di sini. Kalau circumvallata itu dia banyak yang di antara ini. Dia cuma ada 8 sampai 12. Sumber lain menyebutkan 6 sampai 12. Dia cuma bulat-bulat gede yang di sini. Tuh. Sedangkan kalau filiformis, filiformis ini dia malah nggak punya pengecap, tapi dia paling banyak dan dia itu ada di bagian tengah. Nah, filiformis itu di bagian tengah sini.
kayak gitu. Oke. Nah, bukan fungsi. Bentuk-bentuknya ini berbeda-beda tergantung dengan fungsinya. Kalau filiformis, mainan utamanya adalah dia berperan dalam mengaduk dan membentuk makanan. Makanya bentuknya itu adalah seperti tonjolan panjang tajam ya. Tonjolan panjang yang tajam seperti ini. Nah, makanya dia berfungsi untuk ngaduk-ngaduk makanan kayak gitu. Yang dimana terdiri dari lapisan epitel. Epitel apa? Epithelium stratificatum squamosum cornificatum. Oke. Nah, kemudian di bawahnya sama aja lah ya. Lah, ini bagian mukosanya jadi lamina propria dan itu ini bagian skeletal aku tidak terlalu bahas ke sana. Oke. Sedangkan kalau fungiformis ini dia epithelium stratificatum squamosum non cornificatum karena dia nggak perlu mengaduk-aduk, mereka fungsinya adalah untuk mengecap dan memberikan perasa kayak gitu. Yang perlu khas diingat itu adalah ini nih. Ini bentuknya kayak daun, ini bentuknya gede, ini bentuknya kayak jamur, dan ini bentuknya panjang kayak rumbai. Kalau teman-teman lihat yang punya histology guides itu dia kelihatan banget yang filiformnya kayak rumbai kayak gitu. Oke. Nah, kemudian aku mau melihatkan, nah nih, nih, lidah. Nah, coba teman-teman lihat. Nah, tuh, lihat kan, papilla filiformis ini bentuknya emang bener-bener kayak rumbai nih. Nah, tuh, kan, bener-bener kayak rumbai dan tonjolan seperti itu. Di bawahnya, selain dari lamina propria itu langsung ada otot yang menggerakkan nih otot lidahnya nih yang gede nih. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang lain kita ambil siapa ya? Fungiform ya. Nah, kalau fungiform, nih, tuh. Kan? Bentuknya lebih bulat. Ya, tuh. Kemudian, taste buds, mana taste buds? Ini harus kelihatan taste buds-nya di sini. Nah, taste buds tuh, atau dalam kata lain perasa tuh paling kelihatan di foliata memang. Nah, ini. Nah, ini taste bud, guys. Nah, tuh. Lihat kan yang bentuknya beda sendiri ini? Nah, itu taste buds. Ya. Jadi bentuknya itu kayak uh, elips, bentuknya kayak elips, ya kan? Sel-selnya pada ngumpul di bawah. Ini simplex kolumnar. Dia itu kolumnar, panjang, elips gitu loh, melengkung. Nanti makanannya itu akan jatuh ke sini, nempel di sini, nanti akan mengirimkan impuls. Teman-teman kalau perhatikan di bawah sini nih ada beberapa yang saraf ya. Ingat, kalau yang aku bilang kemarin, saraf itu lebih pudar kalau histologisnya. Jadi kelihatan pudar tuh di sini, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi dia ngecap, ngirim impuls, dikirimnya lah ke otak. Seperti itu. Nah, kita lanjut habis dari lidah. Oke. Di lidah itu ada kelenjar. Oke. Kelenjar yang khas. Namanya sebenarnya banyak deh kelenjarnya. Cuman di sini yang paling khas itu yang mau aku sebutkan adalah kelenjar von Ebner. Kelenjar von Ebner ini merupakan kelenjar tipe serosa. Tipe serosa. Oke, jadi kelenjar itu punya dua tipe. Ada kelenjar serosa dan ada kelenjar mukoid. Mukoid atau mukous. Ya. Nah, itu nanti akan kubahas di bagian yang bawahnya nanti. Di bagian yang kelenjar sistem pencernaan. Oke, kelenjar von Ebner. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu ya untuk menghasilkan pelumas dan membantu untuk intinya kayak melumaskan lah biar dia itu lebih enak proses penggerakan di bagian lidahnya seperti itu. Oh ya, aku hampir lupa. Ini aku btw lupa memasukkan ya guys. Aku lupa memasukkan histologi gigi karena aku baru sadar kalau ternyata di PPT dosen itu dia juga membahas gigi. Yang minta maaf. Cuman aku jelaskan aja di sini, kalau gigi itu secara histologis dia akan terbagi menjadi yang kita penting pelajari untuk di histologinya ini adalah histologi gigi secara umum dan odontogenesis. Oke? Kalau histologi gigi secara umum, yang penting-pentingnya aja itu dia terdiri dari apa? Terdiri dari enamel, dentin, dan pulp. Pulpnya itu yang bagian merah, nggak ada sel. Yang dentinnya itu yang bagian
padatnya, sedangkan kalau yang odontoblast itu di antara dentin dan pulp, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang selanjutnya itu odontogenesis, itu adalah proses pembentukan dari si enamel giginya atau proses pembentukan dentin, namanya aja odontogenesis kan, dari si odontoblast gitu. Mirip-mirip lah kayak tulang ya. Yang dari tulang ada kan dari pendek maju 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 maju, ya gitu dia makin berubah. Kan gigi tulang juga sebenarnya. Gitu. Oke ya. Lanjut. Nah, kita ke esofagus. Nah, jadi esofagus ini fungsinya apa? Fungsinya itu dia akan menyalurkan makanan yang sudah ditelan ya, menyalurkan makanan yang sudah ditelan dari faring ke lambung. Nah, di mana dia ini akan melakukan gerakan yang namanya peristaltik. Harusnya sudah dijelaskan Kak Coy ya di fisiologi. Dia melakukan gerakan peristaltik yang dimana gerakan peristaltiknya ini nanti sifatnya itu berirama, bisa dikatakan berirama. Di mana nah, set, nah, set, nah. Anggaplah di dalam sini ada makanan ya, dalam sini ada makanan nih, oke? Okay? Nah, gerakan peristaltik itu dikatakan berirama kenapa? Bagian di sini nanti dia berkontraksi, bagian di sini nanti dia relaksasi. Alhasil, makanannya bisa kedorong ke dalam, ke bawah, atau lebih tepatnya kedorong ke lambung, seperti itu. Oh, siapa memang yang mengkontraksi dan merelaksasikan? Saraf tentunya. Tapi siapa otot yang mengerjakannya? Nah, itulah kita mulai berkenalan dengan otot-otot enterik. Otot-otot enterik terdiri atas apa aja? Otot-otot enterik itu adalah bagian muskularis eksterna dan muskularis mukosa. Oke, muskularis eksterna dan muskularis mukosa. Di mana mereka ditemukannya? Nah, oke, kita bahas. Nah, tadi kan aku ada bilang kan, kalau sebenarnya di sistem pencernaan itu sama-sama aja tuh. Sama-sama aja mukosa, submukosa, muskularis eksternal. Literally semua kayak gitu. Nah, bagian mukosanya terbagi menjadi tiga. Ya. Ada epitelium, bagian epitelnya, lamina propria, dan muskularis mukosa. Oke, kita ketemu penggerak pertama kita. Selanjutnya ada submukosa. Dan yang selanjutnya ada muskularis eksterna. Muskularis eksterna, nah nih, muskularis eksterna ya. Tarik ini. Shoot, nah tuh. Muskularis eksterna terdiri dari lamina longitudinalis dan lamina lamina circularis dan lamina longitudinalis. Nah, kayak gitu. Nah, mereka bertiga ini yang nanti akan menggerakkan si kerongkongan biar bisa menghasilkan peristaltik itu. Siapa yang menginervasinya? Menginervasinya yang tadi aku sebutkan ya. Kalau yang di bagian sini, nih, bagian muskularis mukosa ya, sini itu ada plexus, namanya plexus myentericus Meissner. Meissner ya. Ini aku nggak terlalu bisa nulis guys soalnya stylus ku rusak, sorry. Ya, Meissner. Sedangkan kalau yang di muskularis eksterna ya, kalau di muskularis eksterna itu yang menggerakkan adalah plexus Auerbach. Oke, okay? Auerbach. Nanti teman-teman boleh cari aja. Okay. Nah, kalau yang muskularis mukosa ini digerakkan oleh Meissner. Meissner itu letaknya di mukosa, submukosa ya. Kalau muskularis eksterna itu digerakkan oleh Auerbach. Teman-teman bisa lihat plexus Auerbach di sini, nih. Yang ingat, pokoknya saraf warnanya agak pudar. Tuh Auerbach tuh. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau plexus Meissner fungsinya untuk menggerakkan muskularis mukosa untuk selain dari menggerakkan bagian di atasnya, selain dari dia menggerakkan bagian di atasnya, dia juga menggerakkan kelenjar-kelenjar yang ada di bawahnya. Yang ada di atasnya. Nah, dia juga menggerakkan kelenjar-kelenjar di sekitar sini. Kalau teman-teman perhatikan ini ada kelenjar-kelenjar nih. Nah, ini kelenjar ya. Kelenjar ini fungsinya apa ya? Kita pakai yang ini deh biar enak. Nah, tuh. Nah, ini muskularis mukosanya. Oh, nggak terlalu kelihatan malah kelenjarnya. Sorry. Nah, nih. Dia menggerakkan yang kelenjar-kelenjarnya. Kelenjarnya fungsinya untuk apa? Kelenjar ini fungsinya adalah untuk menghasilkan mukus. Ya, dia menghasilkan mukus. Mukus itu musin mukus.
Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk melumasi, ya, melumasi bagian esofagus. Nah, jadi dia melakukan gerakan peristaltik yang berirama ke bawah itu nggak sembarangan, dia juga ngasih pelumas, biar apa? Biar lecin, biar enak, seperti itu. Kemudian submukosanya ini juga selain lagi ada kelenjar yang memproduksi mukus juga, dia juga di sini jaringan ikat longgar, gitu. Jaringan ikat lagi sih, sorry. Ya, di muscularis externa. Nah, muscularis externa ada musculus yang circular dan longitudinal. Apa sih maksudnya, Kak? Circular sama longitudinal? Bedanya cuma bentukan dan susunan ototnya. Kalau circular itu dia gini, kan kalau esofagus itu kan gini kan. Nah, sorry. Nah, kan kayak gitu esofagus tuh lurus ke bawah. Nah, kalau circular itu yang memutarin si esofagus ini. Tuh. Kalau longitudinal itu yang searah dengan si esofagus ini, kayak gitu. Nah, nanti kalau di lambung ada lagi tuh satu yang mereng, tapi di bagian dalam, kayak gitu. Nah, ya. Ini juga aku kasih dari yang histology guide, biar teman-teman enak, jadi bisa langsung lihat. Kalau mau lihat lebih jelas lagi, nanti langsung masuk aja ke websitenya, udah ada aku kasih juga tuh di atas. Lanjut ya, kita ke lambung. Oke, lambung ini terbagi menjadi berapa bagian? Terbagi menjadi 3 bagian, ya. Bagian kardiak, bagian fundus, bagian badannya atau wall of stomach, dan selanjutnya itu bagian pilorus. Oke, 3 bagian lagi, 4, ya, kardia, fundus, pilorus, badan dan pilorus atau korpus. Nah, kayak gitu. Semuanya sama susunannya, literally semuanya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan cuman jenis epitel, ya, yang membedakan tuh cuma jenis epitelnya sama seberapa tinggi intensifikasi dari masing-masing. Intensifikasi apakah? Maksudnya itu adalah seberapa padat otot-otot ataupun seberapa banyak kelenjar-kelenjar yang ada di sana. Itu aja yang membedakan, sisanya sama semua secara garis besar. Kita bahas satu-satu. Tapi ingat lagi ya, dia sama kok bentuknya. Dari apa? Mukosa, submukosa, muscularis externa, dan adventitia. Nah, adventitia. Kita masih masuk adventitia ya, karena dia belum masuk ke peritoneum. Nah, oke. Oke. Mukosanya tuh bagian yang ini mukosanya nih. Aku kasih. Nah, ini adalah bagian, ini adalah bagian mukosa. Wah, sepanjang ini mukosanya. Ya, itu mukosa. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya nih teman-teman bisa lihat di sini kan nih, ini ada kayak bagian otot nih. Nah, itu muscularis mukosanya, ya. Itu muscularis mukosanya. Selanjutnya, bagian bawahnya nih yang isinya jaringan ikat, biasalah jaringan ikat ya, nggak jelas bentuknya. Itu submukosanya. Dan kalau bagian yang ini, nah ini ototnya. Oke, ototnya. Apa aja? Ada sirkular. Nah, oke. Nah, ada sirkular, ya, oblik, longitudinal. Nah, 3 kan bentuk ototnya? Sirkular, oblik, longitudinal. Paling dalam tuh oblik ya, inner oblique layer tuh paling dalam sini. Kalau sirkular yang ini. Kalau longitudinal yang ini. Baru di luarnya ini ada adventitia, ini ada pembuluh darah, apa segala itulah ya. Oke. Nah, kalau teman-teman sadar ya, di sini bagian mukosanya itu membentuk struktur yang tidak rata ya. Nih, kan tidak rata kan dia seperti berjonjot-jonjot kayak gitu. Jonjot-jonjot, yap, betul sekali. Inilah yang dinamakan dengan jonjot lambung atau rugae gastrika kalau di anatomi. Hahaha. Kayak gitu. Nah, secara histologis akan ditemukan struktur-struktur seperti invaginasi ke dalam. Invaginasi ke dalam, susahnya kalimatnya, simpelnya yang putih-putih ini nih, yang putih-putih di bagian mukosanya. Itulah yang dinamakan dengan gastric pits, yang putih-putih itu. Oke, di bawah gastric pits di bagian sini, ini nggak aku zoom ya, itu adalah kelenjar-kelenjarnya. Nanti teman-teman boleh lihat sendiri di histology guide, biar nggak terlalu lama kita. Kelenjar-kelenjarnya, gastric pits dan kelenjar-kelenjarnya.
gas, ingat, karena dia ini invaginasi dan ada otot di bawahnya, dia bisa meregang, oke? Dia bisa meregang, dan hasil dari peregangan itu bisa keluar apa? Bisa keluar enzim-enzim. Nah, ya, bisa keluar enzim-enzim. Oke, enzim. Nah, speaking of enzim, enzim apa yang diproduksi di apa nih namanya ini? Gaster, ya. Enzim apa yang diproduksi di lambung? Ada dua enzim utama ya. Aku mau melihat aku sudah menekan record atau belum? Aku lupa. Oh, udah. Oke, udah rekan. Udah kan? Ya, udah. Sorry. Nah, oke. Enzim-enzim ya. Enzimnya itu ada apa aja? Yang utama itu adalah pepsinogen. Oke? Enzim pepsinogen. Satu aja memang. Satu lagi ada tuh. Satu adalah si siapa namanya? HCl. HCl bukan enzim ya. Kalau aku tadi bilang enzim sih. Sorry. Cuma satu enzimnya, enzim pepsinogen sama HCl. Oke. Enzim pepsinogen dan dan HCl. HCl atau asam klorida ini fungsinya itu adalah untuk mengasamkan lambung. Banyak fungsinya. Untuk apa? Untuk membuat lambung lebih asam, membunuh kuman dan bakteri yang masuk ke dalam makanan, dan mengaktifkan pepsin. Mengaktifkan pepsin betul sekali karena pepsin itu cuma bisa bekerja pada kondisi asam ya. Pepsin itu cuma bisa bekerja pada kondisi asam. Kayak gitu. Makanya pepsinogen yang disekresikan oleh sel, nanti akan aku sebutkan kok selnya, itu nanti akan diaktifkan ketika di dalam lambung dan hasil dia mencerna. Mencerna apa? Dia mencerna protein, mengubah protein jadi peptidon. Mengubah protein jadi peptidon. Kayak gitu. Nah, ada dua sel yang mensekresikan HCl dan si pepsin. Okay? Dua sel itu yang di bagian kelenjar dan di bagian sini itu adalah sel apa? Sel Schiff dan parietal. Di mana sel parietal? Nama lainnya sel oksintik. Tuh aku baru tahu juga tuh sel oksintik tuh. Itu fungsinya adalah untuk menghasilkan HCl ya. Ya. Suka terbalik soalnya. HCl atau asam lambung. Dan faktor intrinsik. Faktor intrinsik ya, ini baru nih pasti nih. Faktor intrinsik itu dihasilkan, itu adalah glikoprotein yang fungsinya itu nanti untuk membantu penyerapan vitamin B12 ya. Membantu penyerapan vitamin B12. Aku jujur baru tahu ketika di kuliah. Tuh. Dan satunya itu adalah sel chief. Ya, sel chief ini harus apa dagang? Nah, nih. Sel chief ya. Sel chief ini itu adalah produksi pepsinogen. Itu fungsinya itu adalah untuk menghasilkan pepsin. Nanti akan diubah jadi pepsin oleh parietal, oleh HCl di bagian lambung. Jadi kalau bagian ini kita zoom sampai ke selnya, kita akan menemukan mereka, ya, chief cell dan parietal cell. Oke, chief cell itu ciri khasnya apa? Kalau dari pewarnaan, chief cell itu lebih basofilik atau apa? Lebih biru gitu. Kalau parietal ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia lebih pink. Fun fact aja sih ini kayak gitu. Nggak terlalu itu. Nah, oke. Okay. Ya, ini bentuk bagian pylorus. Nah, kan ini adalah bagian gastric base-nya. Nih, yang putih-putih, invaginasi ke dalamnya. Tuh, lamina proprianya ada di tengah-tengah dan di bagian bawahnya nanti. Ini bani. Kemudian di bawah sini ada musculus mucosanya. Ini kelenjar pylorusnya sama aja kok, sebenarnya nggak terlalu berbeda gitu loh. Tapi ada kelenjar ini selain dari dia memproduksi yang ini tadi, ya, kan mereka kan di bagian gastric pit sini ya, ngeproduksinya itu, dan di sini-sini. Nah, kelenjar-kelenjar ini juga memproduksi beberapa hormon pencernaan, oke? Hormon pencernaan ini harus sudah dijelaskan juga di fisiologi. Di mana harusnya ini di endokrin nanti, tidak apa-apa lah. Hormon pencernaan tuh banyak banget, ya. Aku sebutkan aja yang bisa kita lihat di sini, yaitu gastrin dan somatostatin, gastrin ya. Nih, hormon gastrin. Hormon gastrin itu apa? Gaster, mencerna. Hormon gastrin itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kerja dari lambung. Jadi kalau hormon gastrin keluar, maka kerja lambung akan semakin meningkat. Seperti itu. Nah,
Turunlah kita lagi ke duodenum ya. Nah, di bagian duodenum, oke. Oh, sebentar, aku lupa. Nah, gini. Jadi ada sebutan yang berbeda ya dari makanan itu. Kalau makanan kita telan dan kita proses cerna secara mekanik dan kimiawi dari di bagian mulut atau di bagian itu dia setelah keluar dari situ namanya berubah menjadi bolus. Nih, namanya berubah menjadi bolus ya. Bolus. Kemudian masuk dicerna di lambung, namanya masih bolus. Setelah keluar dari lambung namanya berubah menjadi kimus, oke? Okay? Atau lebih tepatnya setelah bercampur dengan asam lambung namanya berubah menjadi kimus, begitu. Jadi sebenarnya cuma istilah aja sih, cuman karena PPT dosen itu biasanya nyebutin ada bingung, loh kimusnya datangnya dari mana gitu loh. Aku sendiri gitu sih. Nah, oke, histologi duodenum. Nah, sebenarnya, oh sebentar, sorry, mundur sedikit. Secara umum, histologi dari usus ini sama persis kayak sebelumnya ya. Ada apa? Mukosa, submukosa, muscularis eksterna, dan serosa. Serosa ya. Kenapa dibilang serosa? Karena dia sudah masuk ke dalam, apa namanya? Ke dalam peritoneum, intraperitoneal sudah dia. Dia masuk ke serosa, bukan retroperitoneal. Kecuali duodenum. Duodenum masih adventisia sebagian, masih adventisia dia. Nah, karena dia belum masuk ke dalam peritoneum, kayak gitu. Nah, tapi sama juga kok strukturnya secara umum. Ya. Jadi aku akan meng-highlight yang khasnya aja. Oke. Usus itu punya beberapa komponen histologis yang khas ya. Apa sih komponen histologis yang khasnya? Jelas. Fili, kripta, kelenjar. Ya. Fili, kripta, kelenjar. Sip, sudah, itu aja. Ya, kalau mau nambahkan mikrofili di fili boleh lah ya. Gitu. Nah, kita pertama ke duodenum. Duodenum ini fungsinya adalah untuk melakukan pencernaan kimiawi. Oke, melakukan pencernaan kimiawi dengan apa? Dengan enzim dan getah empedu. Enzim dari pankreas, ya. Enzim dari pankreas dan getah empedu, kayak gitu. Oke, di mana dia sedikit aja melakukan absorpsi di bagian sini. Tapi di sini ada kelenjar tuh yang khas dan bisa ditunjuk secara secara histologis. Apa tuh kelenjar ini? Brunner. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat preparat yang bentuknya itu kayak gini, ada vili-vilinya, vili-vili, dan ada kelenjar rata di bagian bawah, kelenjar yang gini. Kalau aku mudah mengingatnya, ada kelenjar yang di bagian bawahnya tersusun rata, itu kripta namanya. Biasanya kripta tuh rapi susunannya, nggak acak kayak yang kelenjar pada umumnya gitu loh. Kalau yang dari aku lihat, makanya aku nyebutnya kripta. Gitu. Ya, nah, dan di bagian bawahnya itu ada kelenjar lagi, nah itu Brunner. Itu biasanya adalah kelenjar dari si duodenum. Oke, kelenjar Brunner, kelenjar pada bagian submukosa. Ya, kelenjar kok ada di submukosa mendadak, nah itu si Brunner. Oke, selanjutnya jejunum dan ileum. Loh, kok udah dibahas sih feelingnya? Ya, karena aku mau bahasnya di sini. Oke, jejunum dulu deh. Jejunum itu belum terlalu melakukan penyerapan. Ya, dia lebih fokus masih kepada penguraian. Jadi kalau yang tadi itu masih dicerna pakai tripsin, amilase, sama lipase, untuk yang lemak kompleksnya ya memanglah dia diemulsifikasikan dulu sama getah empedu, kemudian dia dipecah oleh lipase. Aku nggak terlalu fokus ke sana karena aku yakin fisiologi pasti sudah. Tuh. Tapi kalau di genom tuh dia mengeluarkan juga beberapa enzim pengurai, maltase, laktase, sukrose, enterokinase lah ya. Itu dimana dia itu nanti fungsinya itu adalah untuk menguraikan, ya. Jadi lebih sederhana. Untuk nanti apa? Untuk diserap, kayak gitu. Nah, oke. Masuklah kita ke ileum. Ileum atau usus penyerapan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Usus itu terdiri atas tonjolan-tonjolan. Saluran yang terdiri atas tonjolan-tonjolan. Yang dimana tonjolan-tonjolan tersebut terdiri atas tonjolan-tonjolan lagi. Tonjolan-tonjolan lagi itu terdiri atas tonjolan-tonjolan lagi-lagi. Jadi tonjolan, 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 dan tonjolan. Sampai nanti bentuknya mikro ya. Kayak gitu. Tonjolan yang paling pertama, yang gedenya ini, itu namanya villi.
Yang paling kecilnya nanti itu namanya mikrobili. Oke? Tonjolan-tonjolan ini fungsinya apa? Untuk memperluas permukaan ya, memperluas permukaan penyerapan. Maksudnya gimana sih memperluas permukaan? Bukannya dia malah susah ya? Memang makanannya mudah masuk ke dalam situ. Oh, jangan salah. Mereka ini tonjolan karena mereka dibuat itu terlipat, ya. Kalau misalnya makanan masuk ke dalam usus ini, maka dia nanti bentuknya akan melurus. Jadi seluruh struktur yang teman-teman lihat ini nanti bentuknya akan melurus atau dalam kata lain menjadi set. Nah, jadi rata dia. Gara-gara dia jadi rata itu, makanya luas permukaan penyerapannya itu jadi bertambah. Nah, keren kan? Dia jadi rata. Jadi kalau jadi makanya kan di fisiologi ya, di fisiologi kan usus itu melakukan gerakan yang namanya gerakan segmentasi ya kan? Tuh. Gerakan segmentasi yang nanti makanannya itu digeser-geser maju mundur sebelum nanti dimajukan untuk apa? Untuk diserap. Nah, oke yang di bagian sini itu dia masih bentuk kayak gini, tapi di bagian yang segmentasi itu dia rata. Bentuknya itu bener-bener kayak bulat gitu loh. Nah, bener-bener kayak bulat. Tuh. Nah, makanya dia bisa memperluas permukaan, kayak gitu. Nah, di bagian permukaan itu ada yang namanya absorptive cell atau enterocyte. Ya, ada enterocyte. Enterocyte inilah sel nanti yang akan menyerap makanan-makanan itu yang nanti, nah ini akan didalami oleh teman-teman di fisiologi atau di biokimia. Gitu. Dalamnya lagi itu adalah bukan dalam, sampingnya itu adalah goblet cell. Goblet cellnya dia akan mensekresikan mukus untuk apa? Untuk lubrikasi atau memberikan licin. Nah, kemudian tahu-tahu saya bisa lihat di sini, nih, ingat kelenjar yang susunannya rata, apa? Kripta ya, kripta. Tuh, kayak gitu. Ada kripta di situ. Ya, kripta ini apa? Kelenjar-kelenjar juga sebenarnya, tapi dia ini berisinya itu selain dari untuk pertumbuhan balik filinya, dia juga bisa untuk menghasilkan apa namanya, bukan enzim sih, ya kayak cairan gitulah. Aku maksudku itu aku mau menjelaskan tentang sel panet itu maksudnya. Tuh. Nah, aku lupa fungsinya apa sel panet nih. Sorry. Tuh. Ya. Di bawahnya itu adalah lamina propria, selanjutnya di. Oke, kita ke histologisnya sekarang. Histologisnya itu adalah ini ada filinya, ya, fili. Kalau kita zoom lagi di sini itu ada mikrofili nanti. Ya. Kemudian di bagian sini, nih ada yang lurus nih di bagian bawahnya sih. Nah, itu adalah si muscularis mucosanya. Kemudian lamina propria itu sebenarnya tidak bisa terlihat tanpa di zoom ya. Kalau di zoom baru nanti kelihatan ada lamina propria di bawah si epitelnya gitu. Oh, epitelnya apa? Ingat kalau epitelnya udah berubah dari lambung tadi sudah berubah tuh nama epitelnya menjadi epithelium simplex columnar ya. Epithelium simplex columnar. Jadi kalau saya juga dia epithelium juga simplex columnar, nggak lagi sudah stratificatum squamosum. Oke. Tuh. Ya, kemudian di bagian submukosanya, nih submukosanya yang banyak ini, tuh. Nah, kalau teman-teman perhatikan di submukosanya ini nggak cuma ada cuma jaringan ikat ya, juga ada darah di sini. Kenapa? Ya karena dia kan nanti menyerap, kayak gitu. Cuman nggak banyak-banyak banget lah. Tuh. Nah ini nih ada nih, apa namanya nih? Musculus externa. Yang ini yang sirkular, yang ini yang longitudinalnya. Begitu. Baru di luarnya, nah di luarnya itu dia adalah ini adventitia. Sorry, serosa. Serosa. Oke. Ada yang kurang. Oh, pair specs belum aku jelaskan. Oke. Nah, jadi pada bagian jadi gini, usus ini kan usus ini kan sebenarnya sangat luas dan berlipat-lipat. Alhasil, bakteri ataupun virus itu mudah banget nempel di fili, ya. Mudah banget nempel di fili, mudah banget dia ngerusak fili. Karena dia mudah ngerusak fili dan mudah menyebabkan filinya hancur, ya, maka kita perlu sistem pertahanan. Oke, sistem pertahanan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Peyer's patch atau plug Peyer ya. Nih, tuh, plug Peyer. Nanti dia akan nempel-nempel tuh di sekitar dari filingnya. Isinya apa? Isinya ya isinya ya mereka sel-sel imun gitu loh, sel-sel imun yang langsung siap menghajar
kalau misalnya ada yang masuk ke dalam kayak gitu. Nah, hati-hati juga ya kalau kalau misalnya perspection ini gagal, ya, gagal dia memproteksi, maka yang terjadi adalah feelingnya itu akan hancur, feelingnya akan hancur dan rusak, kayak gitu. Tapi rusaknya nggak parah banget kok. Bisa parah sih, cuman kalau misalnya masih awal dia nggak parah banget. Rusaknya itu baru baru sampai nggak sampai kriptanya, jadi nggak sampai bagian yang kelenjar rata tadi, dia cuma sampai sini aja rusaknya, gitu. Rusak. Alhasil penyerapan kita jadi berkurang dan lebih banyak makanan yang keluar lewat saluran pencernaan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diare. Gitu. Sedikit patofisiologis tentang diare. Di kripta tadi ada stem cell kan? Nah, ada stem cell di kripta. Jadi stem cell inilah yang nanti akan menumbuhkan lagi. Gitu. Virusnya siapa? Virusnya nih, sebenarnya ini fungsi normal, tapi aku ngelihat soal dari martabak soal UB teman-teman tuh ternyata ada beberapa yang klinis gitu loh. Jadi aku sebutin juga deh virusnya, biar tahu ya, karena sering virus yang paling sering menyebabkan diare ya pada kondisi ini tuh dan bisa merusak villi itu adalah rotavirus. Ingat namanya, rotavirus. Bentuknya roda, rotavirus kayak gitu. Oke, good. Nah, usus besar atau kolon. Wah, ini kolon nih. Jadi kalau kolon, usus besar, fungsinya adalah apa? Fungsinya itu reabsorpsi air dan elektrolit dan membentuk feses atau dalam tanda kotoran ya. Kayak gitu. Nah, karena dia itu fungsinya untuk mereabsorpsi air dan elektrolit, tapi juga sekalian membentuk feses, maka kita memerlukan sebuah struktur khusus ya, sebuah struktur khusus yang fungsinya itu bisa untuk melakukan kedua fungsi tersebut. Oke? Nah, disitulah terbentuk banyak sekali kripta-kripta. Nah, banyak sekali kripta-kripta dan jonjotan-jonjotan. Nah, lamina propria yang bentuk jonjotan. Jangan lupa ya, epitelnya di sini masih sama, epithelium simplex columnar. Ya, epithelium masih sama, simplex columnar. Gitu. Nah, ini dia membentuk jonjot, jonjot, jonjot. Bukan jonjot sih sebenarnya nama officialnya itu, cuman ya gitulah intinya. Nah ya, gitu. Dan dia di sini juga di bagian epitel simplex kolumnarnya itu juga masih ada tuh enterocyte atau sel-sel absorptif yang fungsinya itu menyerap tadi air dan elektrolit. Nah, nah jangan lupa di sini di bagian atasnya ini itu ada kumpulan bakteri. Nah, kumpulan bakterinya apa? Kumpulan bakterinya itu ialah bakteri E. coli yang normal. E. coli yang normal ya, nggak kebanyakan E. coli-nya dan bukan jenis strain E. coli yang berbahaya. Kayak gitu. Jadi E. coli-nya masih yang normal di sini. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk membantu pembentukan si fesesnya itu seperti itu. Histologis sama kok. Epithelium, lamina propria, muscularis mucosa nih yang di bawah nih, muscularis mucosa ya. Submucosa. Nah, apa nih namanya nih? Aku lupa. Nah, muscularis eksterna yang bagian sirkular dan longitudinal gitu. Tapi di sini ada yang khas, ada yang namanya crypta libercum ya. Crypta libercum. Nah, crypta libercum tuh ini. Crypta juga, tapi dia kalau yang di usus besar tuh namanya crypta libercum. Libercum. Di mana cryptanya ini punya ciri khas dia itu unbranched atau dia tidak bercabang, lurus saja satu sampai panjang. Itu di usus besar nih. Tuh bulat, bulat, bulat gitu. Ini nggak ada sebenarnya di PPT dosen, analis-analis, cuman yang mau aku tunjukkan di sini ya, itu adalah ada yang namanya garis pektinat ya. Garis pektinat, zona transisi si epitelnya nih. Tuh. Jadi, kalau epitel tadi kan aku bilang ya, di bagian yang mulut sama esofagus tuh masih stratificatum, squamosum, non cornificatum karena makanannya masih kasar kayak gitu. Sedangkan kalau yang di dalamnya dia simplex kolumnar karena fokusnya adalah penyerapan dan penghancuran makanan yang kasar itu. Kayak gitu. Ya. Nah, sebelum dia keluar jadi kan setelah diserap air dan elektrolitnya, dia kembali lagi menjadi kasar makanannya itu. Setelah diserap elektrolit dan airnya di usus besar, kembali lagi lah dia menjadi kasar. Karena dia kembali lagi menjadi kasar, maka kita
Kalau misalnya masih pakai epithelium simplex columnar, masih mudah rusak, ya, masih mudah rusak. Makanya kita berubah epitelnya menjadi epithelium stratificatum squamosum non cornificatum lagi, ya. Nah, alhasil terbentuklah linea, ya, linea pectinati, ya. Intinya gini, linea pectinat, ya. Bedakan nanti sama linea pectinati yang lain, oke? Okay? Ada juga soalnya linea pectinati di Opjin nanti, di apa namanya, repro. Nah, hati-hati ini. Garis pectinat. Simpelnya ini adalah zona transisi dari epitel simplex columnar yang punya usus besar dengan si anus, oke? Okay? Begitu. Nah, ingat juga sphincter anus itu ada dua, internus dan externus. Internus tuh yang polos, yang digerakkan otot polos, sedangkan sphincter anus externus yang digerakkan oleh si otot rangka. Jadi kalau misalnya kita mau nahan feses ya, itu kita pakai sphincter anus externus. Kayak gitu. Ya, untuk yang sistem enterocolitis sudah dianukan oleh fisiologi. Jadi oke, kita lanjut ke sistem kelenjar pencernaan ya. Aku minum sebentar. Dan aku mau ngecek apakah ada masalah dari aku, suara aman. Ini record enggak? Let's go. Oke, nah kelenjar sistem pencernaan. Kelenjar pada tubuh manusia secara umum dan garis besarnya dibagi menjadi dua, eksokrin dan endokrin. Eksokrin yang menghasilkan enzim, endokrin yang menghasilkan hormon. Karena pencernaan itu mainannya enzim, maka kita akan fokusnya ke enzim. Oke? Kita akan fokusnya ke enzim di sini. Tar. Sip. Kita akan fokusnya ke enzim di sini. Oke? Nah, jadi enzim yang aku lihat dibahas di PPT dosen itu ya, itu adalah kelenjar saliva, liver, gallbladder, sama pankreas. Ya, ya sih aku sudah lihatkan di sini itu. Gitu. Kita fokus dulu ke kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu ada ada dua secara garis besar. Glandula salivatorius mayor atau kelenjar ludah yang dan glandula salivatorius minor atau kelenjar saliva yang intrinsik. Ya, kalau saya ini udah di anatomi ya. Kalau kelenjar ludah yang mayor, ya, itu terbagi menjadi tiga. Seperti namanya dia mayor, dia gede dan bisa dilihat. Apa itu? Kelenjar parotid, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Sublingual, oke? Okay? Sedangkan kalau kelenjar salivatorius minor atau yang intrinsik itu ada glandula buccalis, glandula lingualis, dan glandula-glandula yang lain. Gitu. Tuh. Kalau misalnya teman-teman nanya, bisa nggak ditunjuk secara histologis atau punya struktur histologis khas nggak? Jawabannya enggak, ya. Karena sama aja, sama-sama kelenjar ludah, sama-sama menghasilkan saliva. Jadi sama aja mereka semua itu. Cuman bedanya adalah fungsinya, ya. Kalau glandula salivatory mayor itu cuma menghasilkan saliva ketika makan. Jadi ketika proses pengunyahan, nah mereka bertiga akan menghasilkan saliva. Kayak gitu. Untuk apa? Untuk membantu proses pencernaan. Sedangkan yang kalau sekarang ini masih kita rasakan ya, masih merasakan atau dalam kata lain untuk mengendapkan ya, untuk mengendapkan bagian mulut, nah itu adalah si glandula salivatorii minor atau yang intrinsik. Nah, ya. Jadi kalau yang intrinsik itu yang minor kayak gitu. Supaya aku mau gambar di sini guys, tapi karena my stylus lagi bermasalah jadi ya sorry ya. Tuh, minor. Oke. Okay? Jadi kalau yang minor tuh fungsi itu dia akan melakukan sekresi secara terus-menerus dari salivanya. Tujuannya itu adalah untuk
Melembabkan. Nah, fun fact, kalau misalnya seseorang mengalami dehidrasi atau dia kekurangan cairan, maka bagian kelenjar saliva ini akan salivatoris minor akan menurunkan sekresinya. Karena dia menurunkan sekresinya, kita bisa melihat tuh kalau bagian-bagian yang harusnya basah jadi lebih kering. Nah, contohnya bibirnya kering, pecah-pecah. Nah, itu. Oke, selanjutnya ya. Kita di kelenjar ludah nih akan mengenal yang namanya dan tubulo asini. Ya. Oke. Jadi asinus dan tubulo asini. Atau kalau mau lebih simpelnya, kelenjar serosa gini. Ini beda konsep, cuman karena dia jenisnya sama, makanya aku gabung gitu. Oke. Asinus dan tubulo asini. Di mana asinus itu adalah jenis kelenjar serosa. Sedangkan tubulo asini itu jenisnya si kelenjar mukosa. Mukoid. Bedanya apa? Secara histologis nanti beda. Di mana kelenjar serosa lebih berwarna dan lebih gelap. Nah, ini penting nih. Kelenjar serosa lebih berwarna dan lebih gelap. Sedangkan kelenjar mukosa lebih terang. Ya. Kelenjar serosa lebih gelap, kelenjar mukosa lebih terang. Kayak gitu. Ya. Nah, mereka karena eksokrin, mereka akan mensekresikannya ke duktus. Duktusnya nanti akan berlapis-lapis. Mari kita bahas satu-satu. Nah, kita akan melihat preparat dari glandula salivatory mayor, ya, karena minornya nggak terlalu bisa dilihat. Kalau teman-teman ingat waktu aku bahas palatum durum tadi, yang hard palate di paling pertama, itu ada kelenjar kan? Nah, itu glandula salivatory minor itu. Ya gitu, memang nggak krusial. Nggak gede gitu loh. Tuh. Nih, nih. Ini glandula parotid. Glandula parotis ya, itu glandula parotis submandibular dan sublingual terdiri atas lobul 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 ya. Ya, lobul maksudnya apa? Lobul itu dia kayak kelompok. Nih, tuh. Satu, dua, tiga. Ya kan? Dia terdiri atas kelompok-kelompok. Kayak gitu. Itu yang lobulus-lobulusnya. Oke? Nah, di mana ya? Di mana dia ini fungsinya itu adalah untuk memantulkan saliva. Saliva. Dia terdiri atas secara histologis kelenjar serosa dan kelenjar mucous. Ya. Kelenjar serosa. Kelenjar serosa itu yang ini. Nah, tuh yang warnanya gelap tuh. Sedangkan kelenjar mukosa tuh yang warnanya lebih jernih. Ya. Warnanya lebih jernih, yang pink-pinknya. Tuh. Oke. Nah, yang putih-putih nih, oh bukan, yang putih-putih itu sel lemak. Hati ya. Kayak gitu. Nah, dia akan menyalurkan itu ke duktus. Oke, duktusnya berurutan dari duktus intercalatus, duktus striatus, duktus interlobularis, duktus interlobaris. Begitu, yang terakhir. Interlobaris nanti keluar ke lidah. Begitu. Begini. Oke. Nah, ini sebenarnya nggak ada disebutkan di PPT dosen waktu tahun aku. Jadi aku cuma sebutin aja. Intinya itu adalah kalau di bagian parotis ya, itu asini lebih banyak dari tubulo asini. Jadi serosnya lebih banyak daripada mukos. Jadi yang teman-teman lihat ini yang serosa ini yang serosa ya, itu yang item-itemnya lebih banyak daripada yang putih-putihnya. Nah, ya kan, yang putih-putihnya, yang lebih jernihnya ini lebih sedikit. Itemnya lebih banyak. Kalau di bagian glandula submandibularis, asini bercampur dengan tubulo asini. Jadi dia sama banyak, ya, sama banyak. Yang item-itemnya sama banyak dengan yang putih-putihnya. Sedangkan kalau yang
glandula sublingualis ya, glandula sublingualis itu tubulo asini lebih dari asini. Jadi dia yang putih-putihnya lebih banyak daripada yang hitam-hitamnya kayak gini. Untuk duktus-duktusnya tadi teman-teman kalau saranku lihat aja di histology guide atau sesuaikan dengan PPT dosennya teman-teman. Karena aku sudah ngelihat PPT dosen waktu angkatan aku itu nggak ada gitu loh, dan aku lihat di bawahnya juga kayaknya nggak ada gitu menjelaskan tentang ini. Oke, karena dia fokusnya itu ke hepar nanti. Oke, histologi hepar. Nah, jadi hepar ini fungsinya banyak banget kayak gitu. Dimana dia adalah pusat metabolisme tubuh, mendetoksifikasi darah, dan memecah darah menghasilkan empedu. Nah, menghasilkan empedu untuk membantu proses pencernaan seperti itu. Hepar itu punya dua suplai arteri. Nih, penting nih. Hepar tuh punya dua suplai arteri ya. Suplai arteri apa? Suplai arteri yang dari siklus. eh, uh, aku lupa namanya. Intinya sirkulasi. Nah, sirkulasi enterohepatik. Ya. Sirkulasi enterohepatik. Fungsinya alkaline sirkulasi enterohepatik itu adalah untuk detoksifikasi darah dan dari tubuh luar, ya, dari tubuh luar. Di mana maksudku dari tubuh luar ini adalah dari sirkulasi besarnya, dari sirkulasi besar yang waktu sama jantung itu loh, maksudku. Jadi satunya itu untuk mendetoksifikasi darah dan satunya itu untuk dia makan. Nah, kalau yang untuk dia makan itu nanti dia akan lewat, nah nih lewat bareng dengan ductus biliaris dan lewat bareng dengan vena hepar. Nah, si arterinya ini lewat bareng ductus biliaris dan vena, ya, membentuk struktur yang namanya porta, ya, atau namanya trias porta, di mana mereka jalannya bareng. Itu aja sih sebenarnya intinya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ingat lagi di anatomi trias porta itu ada segitiganya tuh yang dibentuknya juga sama struktur yang lain tuh di anatomi kayak gitu. Nah, secara histologis hepar itu tersusun atas beberapa lobulus. Sel-sel hepar, nih sel-selnya ini disebut hepatosit, ya. Dan di antara sel-selnya ini akan ada satpam. Nah, akan ada satpam. Nama satpamnya adalah sel Kupffer yang merupakan sel makrofag yang fungsinya adalah untuk memakan fagosit dan dan membersihkan debris-debris gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nanti di histology guide, itu ada tuh sel Kupfernya yang manjang, ya, ada sel Kupfernya manjang kayak makrofag, keren banget, kayak gitu. Oke, nah, ya, nih. Jadi ini namanya hepatosit nih, per selnya di sini. Dia tersusun atas lobulus-lobulus. Lobulusnya ini bentuknya heksagonal, atau mirip segi enam lah, kayak gitu. Wah, enggak sempurna, cuman mirip segi enam. Ya. Yang di tengahnya nih, itu adalah vena centralis, ya. Lobulus yang di tengahnya ada vena centralis, kayak gitu. Nah, di sekitarnya kita juga bisa lihat nih, ada trias porta, kan? Ada ductus biliaris, arterinya sama venanya, kayak gitu. Nah, itu. Nggak ada yang spesifik sih di sini. Tapi yang spesifik mau aku ajarkan di sini adalah alirannya. Oke. Ini apa namanya? Vena sentral. Oke. Jadi kalau misalnya jadi kan dia fungsinya apa? Mendetoksifikasi darah kan, untuk nanti dibentuknya jadi ductus biliaris, ya. Nah, aku coba bentuk segitiga. Set, set, set. Ini apa? Ya, ini trias porta. Ini vena centralis, ya. Nah, kita bentuk lagi satu segitiga ke transporter yang lain. Nah, zona di antara ini dia akan memproduksi biliar secara terbagi menjadi 3 zona. Zona 1, zona 2, zona 3 yang di ujung. Ketika di zona 1 darahnya masih dipecah dan suplai arterinya masih banyak. Bagian zona 2 darahnya udah lebih hancur lagi, suplainya masih banyak. Dan di zona 3 darahnya sudah mulai menurun. Oke, suplai darahnya sudah mulai menurun, tapi biliarnya udah terbentuk, gitu.
biliarnya udah terbentuk. Makanya kalau misalnya ada masalah di hepar, yang pertama kali mengalami kerusakan itu adalah si zona 3-nya ini. Kayak gitu, zona 3-nya. Nah, sama ya, alirannya itu nanti ngalirnya kayak gini. Nah, ductus biliarisnya itu nanti ngalirnya terbentuknya kayak gitu. Tuh. Sampai nanti ke ductus biliaris, dia akan disalurkan ke gallbladder atau ke kelenjar empedu, nanti dikeluarkan di saluran pencernaan. Kayak gitu. Disetor dulu ya, dia di kelenjar empedu, baru dia disalurkan ke pencernaan. Gitu. Cuma mau menjelaskan alirannya. Oke, nah, kelenjar empedu. Waduh, ini fili ya? Ya, bukan ya. Jadi, kalau di empedu itu dia juga ada tuh struktur mirip fili, tapi dia bukan fili. Oke? Jadi dia juga ada kayak lipatan-lipatan gini, dan dia memang tersusun atau epitel simplex kolumnar ya, dengan mikrofili. Tapi fungsinya bukan fili, oke? Tapi dia bukan fili. Dia bukan fungsinya menyerap. Karena dia fungsinya bukan menyerap, dia nggak bisa lurus. Dia nggak bisa jadi rata kayak yang di usus. Nggak bisa, kayak gitu. Dia kan cuma fungsinya cuma menyetor, kayak gitu. Tuh, oke? Dan dia sama lah, ini mukosanya, ini lamina proprianya, ini ada beberapa pembuluh darah yang mensuplai, kemudian ini ada otot-ototnya, muskularisnya, kemudian ini ada adventisianya. Oh ya, ini udah kelenjar ya guys, karena ini udah kelenjar, kita nggak lagi tuh terikat oleh 4 susunan utama kayak di saluran tadi, kayak gitu. So ya, back to mukosa, otot, adventisia. Nah, ini yang lebih jelasnya. Oke? Oke, lanjutnya pankreas. Nah, pankreas ini merupakan kelenjar yang double perannya. Nggak cuma double perannya, dia juga double untuk lapisan luarnya nanti. Oke, kelenjar pankreas itu double. Berfungsi sebagai eksokrin dan endokrin. Dia berfungsi sebagai eksokrin karena menghasilkan enzim, bla 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 enzimnya, dan endokrin karena menghasilkan hormon. Hormon apa? Insulin, glukagon, somatostatin. Ya, dan insulin, glukagon, dan somatostatin. Teman-teman bisa di sini, ini sel-sel asinusnya, ini yang memproduksi enzim-enzim tadi, ya. Di tengah-tengah sel-sel asinus akan ada pulau-pulau, ya, pulau-pulau kecil yang dinamakan Langerhans islet, ya, Langerhans cells. Ya, di dalam pulau Langerhans ini, di bagian endokrinnya, di sini nanti akan ada sel alfa, sel beta, dan sel delta. Sel alfa memproduksi glukagon, sel beta memproduksi insulin, dan sel delta akan memproduksi somatostatin. Gitu. Dia ngalirnya sama. Nah, untuk aliran dari si ini sel islet itu ada pembuluh darah langsung. Kalau teman ini nggak terlalu kelihatan ya di prepart ini, tapi kalau di prepart yang ini teman-teman zoom di bagian isletnya di sini itu nanti akan ada pembuluh darah tuh di situ, gitu. Sedangkan kalau si aslinya teman-teman bisa lihat langsung putih, ya. Nih, asli ini tuh, langsung putih, nggak kelihatan maksudnya. Cuma intinya nih ada kayak garisnya. Karena nanti dia akan ngalir ke dalam duktusnya itu. Nah, duktusnya sama urutannya sama kayak yang saliva tadi nih, sama intercalated, interlobular, interlobal. Yang membedakan adalah dia nggak menyatu menjadi striated ya, dia nggak jatuh jadi striated dulu. Dia langsung dari intercalated ke interlobular. Kalau di pankreas kayak gitu. Oke, ya sepertinya cuma itu yang bisa aku sampaikan. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kah? Aku kasih waktu 2 menit. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya sepertinya ya. Ya dah, biar nggak terlalu memakan waktu, lebih baik kita tidur atau belajar atau ngerjain tugas. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah mau hadir pada histologi kali ini. Kalian UB tanggal 8 kan? Ya, semangat UB-nya ya guys. Semangat UB-nya, mudahan dimudahkan. Histologi yang sudah kubuat tadi itu harusnya sudah sesuai ya dengan PPT dosen, kecuali gigi. Tapi aku udah menjelaskan tadi. Soalnya aku lupa masukin histologi gigi. Sorry. Odontogenesis dan odontoblast itulah ya.
Tinggal dipelajarin aja histologi. Karena biasanya histologinya soalnya nanti gambar bentuknya. Dikasih gambar atau harusnya sudah ada kan? Kayak gitulah. Semangat. Oke, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih.